berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, kemudian dapat menjalankan aktivitas dengan lancar pada hari ini. Oke, yang pagi ini sudah menjalankan olahraga, sudah makan makanan yang sehat, sudah membantu orang tua, kemudian yang terpenting sudah menjalankan sholat 5 waktu, jempol untuk kalian semua. Baik, senang sekali Bu Resti bisa menjumpai kalian semua di video ini dalam pembelajaran kelas 5, tema 6, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Nah, Bu Resti sekarang lagi ada di taman yang sangat indah dengan panas matahari yang langsung sampai ke Bu Resti. Panas ya? Nah, kenapa ya sinarnya bisa sampai dan panasnya bisa sampai ke Bu Resti? Nanti Bu Resti akan bercerita. Ya, Bu Resti juga akan bercerita mengenai pengalaman apa ya? Nah, kalian simak saja video ini sampai habis. Sebelum belajar, jangan lupa kita berdoa dulu agar pembelajaran menjadi berkah. Baik, simak terus video ini sampai habis. Oke, sebelum Bu Resti melanjutkan bercerita, Bu Resti akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang akan kita dapatkan dari mempelajari materi pada hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan cara-cara perpindahan kalor, kemudian memahami kewajiban, tanggung jawab, dan hak warga masyarakat. Wah, ternyata kegiatan yang akan Bu Resti ceritakan adalah pengalaman berkemah. Ya, berkemah adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Kenapa? Karena dengan berkemah bisa membuat hati menjadi senang dan banyak manfaat positif yang kita dapatkan, diantaranya melatih kemandirian, kerjasama, toleransi, rasa percaya diri, pengalaman berharga, dan masih banyak lainnya. Kok bisa? Ya, tentu bisa. Karena ketika kita berkemah, ada aturan yang harus kita patuhi. Ada kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan. Nah, pada pengalaman berkemah di tahun sebelumnya, biasanya setiap anggota dalam regu akan berbagi tugas dengan kompak dan dilaksanakan dengan tanggung jawab. Misalnya, ada yang bertugas memasak, ada yang bertugas membangun tenda, ada yang membersihkan tenda, ada yang membuat api unggun, dan ada yang melaksanakan tugas sendiri, seperti membersihkan pakaian, mengeringkannya, dan menyusunnya dengan rapi. Semuanya dilakukan dengan senang hati dan rasa tanggung jawab. Oke, selanjutnya ngomong-ngomong soal tugas memasak, ada hal yang akan Bu Resti sampaikan. Apa itu? Ya, tentang perpindahan panas. Coba perhatikan kegiatan memasak yang dilakukan oleh anggota pramuka. Terlihat mereka menggunakan wajan yang dipegang dengan kain. Karena apa? Karena wajan yang sudah dipanaskan dengan api akan terasa panas. Nah, inilah yang dinamakan dengan perpindahan panas secara konduksi. Apa itu konduksi? Konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Contoh lainnya adalah mencelupkan sendok logam ke dalam air panas. Lama-kelamaan gagang sendok yang terbuat dari logam akan terasa panas. Mentega yang akan meleleh di wajan yang sedang dipanaskan. Contoh lainnya adalah tutup panci yang akan terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Makanya digunakan kain agar kita tidak merasa kepanasan. Kegiatan menarik lainnya yang terjadi adalah ketika memasak air. Air yang mendidih kelihatan seperti berputar. Kenapa bisa terjadi? Ya, karena itulah yang dinamakan dengan konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor melalui perantara di mana zat perantara ikut berpindah. Seperti air yang dipanaskan dalam panci, ketika memanaskan air, air akan terlihat seperti diaduk. Hal ini dikarenakan partikel-partikel air yang ada di bagian bawah menjadi panas dan berpindah ke permukaan. Partikel air yang berpindah ini juga diikuti oleh perpindahan kalor. Contoh lainnya adalah peristiwa angin darat dan angin laut, serta sirkulasi udara yang mengalir melalui jendela karena adanya perpindahan partikel udara panas. Lalu, pada malam hari ketika kita berkemah, biasanya kita akan menyalakan api unggun.
Nah, jika berdiri dekat api unggun, badan akan terasa hangat. Inilah yang dinamakan dengan radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Contohnya, tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api, seperti saat dekat dengan api unggun. Kemudian panas matahari yang terasa sampai ke permukaan bumi. Menghangatkan telur ayam atau telur bebek di bawah cahaya lampu, dan menjemur pakaian saat matahari sedang terik. Luar biasa ya, dengan kegiatan berkemah kita jadi tahu apa itu konduksi, konveksi, dan radiasi. Itulah cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari yang sangat berguna bagi kehidupan kita. Tapi, tunggu dulu, masih ada pelajaran lain yang bisa kita ambil dari kegiatan berkemah, seperti kewajiban, tanggung jawab, dan hak sebagai warga masyarakat. Setiap warga masyarakat memiliki kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Kewajiban, tanggung jawab, dan hak beragam wujudnya sesuai lingkungan tempat tinggal. Jika kita menjalankan kewajiban dan tanggung jawab, maka kita akan mendapatkan hak. Ya, masih ingatkah apa itu kewajiban, tanggung jawab, dan hak? Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Contohnya kewajiban siswa untuk belajar. Kemudian tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Misalnya, seorang siswa bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas dari sekolah. Sementara hak adalah segala sesuatu yang diperoleh manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung pada peran yang dimiliki. Contohnya hak untuk mendapatkan pelajaran, hak untuk mendapatkan kasih sayang, dan masih banyak contoh yang lainnya. Nah, untuk lebih jelas perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab, Bu Resti akan contohkan saat kegiatan menyalakan api unggun. Hak seorang siswa adalah mendapatkan rasa hangat dari api unggun tersebut. Kemudian sebagai kewajiban dan tanggung jawabnya, semua siswa harus bisa berbagi tempat dan tidak terlalu dekat dengan api unggun. Wah, subhanallah ya. Ternyata dengan kegiatan yang menyenangkan seperti berkemah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya kita jadi paham cara-cara perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi, beserta contohnya. Kemudian kita juga tahu perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, kembali ke cerita awal ketika Bu Resti berada di taman tadi, terasa panasnya sinar matahari, itu terjadi perpindahan panas secara radiasi, yaitu perpindahan panas tanpa perantara. Kita akan merasakan panasnya matahari sampai ke bumi. Nah, demikian tadi perbedaan antara konduksi, konveksi, dan radiasi. Dan dari cerita tersebut, kalian juga dapat memahami apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, semoga apa yang Bu Resti sampaikan bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.